Perkenalkan, nama saya Eka Darmana Putra dengan NIM 2014-1070 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai peran WTO dalam sengketa biodiesel Indonesia vs Uni Eropa. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa sih itu WTO. WTO merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations atau UN, yang dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri lebih tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945, yang dimana sejarah berdirinya itu bermula dari setelah Perang Dunia Kedua, yang mana waktu itu tujuannya yaitu untuk mencegah konflik dan perang serupa terjadi lagi. Untuk sekarang PBB beranggotakan sekitar 193 negara anggota. Perlu kita juga ketahui untuk apa sih PBB didirikan dan apa tujuannya. Seperti yang tertera pada PPT, tujuan dari PBB yaitu yang pertama yaitu menjaga perdamaian di seluruh dunia, yang kedua mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, yang ketiga membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, mengatasi kelaparan, penyakit, buta huruf, dan mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan satu sama lain. Dan yang keempat yaitu menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa-bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam sistem kerjanya, PBB membentuk badan-badan pembantu dalam bentuk organisasi atau lembaga untuk membantu kesejahteraan masyarakat dunia. Misalkan WTO inilah, yang mana WTO merupakan World Trade Organization, yang dimana organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. WTO terbentuk sekitaran pada tanggal 1995, yang dimana WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah negara besar di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO tersebut adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Prinsip dasar WTO atau prinsip dasar pembentukan dari WTO yaitu seperti tertera pada PPT. Yang pertama yaitu prinsip perlindungan melalui tarif, yang kedua prinsip national treatment, yang ketiga prinsip most favored nation, yang keempat prinsip reciprocity atau timbal balik, dan yang kelima yaitu prinsip larangan perbatasan kuantitatif. Terbentuknya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut dan fleksibel yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatnya kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara. Dengan begitu, adapun tujuan dari WTO atau tujuan dari pembentukan WTO saya klasifikasikan atau saya rangkum menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu meningkatkan standar hidup, yang kedua menjamin terciptanya lapangan kerja, dan yang ketiga yaitu meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Peran World Trade Organization atau WTO sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas utama untuk mendorong perdagangan bebas dan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan seperti tarif, non-tarif, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang, dan memantau kebijakan-kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan wajib. Salah satu peran WTO yaitu sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul, yang dimana WTO menyediakan badan yaitu yang bernama Dispute Settlement Body, yang dimana memiliki peran untuk memutuskan perkara secara
konsensus terkait sengketa perdagangan. Misalkan pada sengketa biodiesel antara Indonesia dengan Uni Eropa. Konflik keduanya dimulai soal tuduhan dumping produk biodiesel asal Indonesia, yang dimana Indonesia tidak terima dengan dikenakan biaya masuk anti-dumping 8,8% sampai dengan 23,3%. Nilai yang ditetapkan tersebut dianggap cukup besar, yaitu 8,8% sampai dengan 23,3% per ton, yang dimana hal ini menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa mengalami kelesuan. Berdasarkan hasil analisis pengenaan BMAD tersebut, pemerintah Indonesia menilai adanya ketidakadilan dan inkonsistensi dengan anti-dumping agreement dari WTO. Atas inilah Indonesia mencari keadilan melalui Forum Dispute Settlement Body atau DSB WTO. Indonesia meyakini bahwa Komisi Eropa sebagai otoritas penyelidikan melakukan kesalahan dalam metodologi dan penghitungan normal palu serta profit margin yang menyebabkan produsen atau eksportir biodiesel asal Indonesia dikenakan BMAD yang cukup tinggi. Dalam penyelesaian sengketa ini, Indonesia memutuskan untuk menempuh jalur hukum, baik melalui DUE maupun penyelesaian sengketa melalui DSB WTO. Indonesia mengajukan sebanyak 7 klaim gugatan utama kepada Uni Eropa. Pada akhirnya, pada Januari 2018, Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus pengenaan bea masuk anti-dumping atau BMAD produk biodiesel. WTO memenangkan 6 gugatan Indonesia untuk Uni Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, Uni Eropa memang menerapkan BMAD di angka 8,8% sampai 23,3% pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa bertekuk lutut dan terus mengalami penurunan sejak 2013. Baik, terima kasih dan sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mungkin kekurangan dari materi yang saya presentasikan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.